Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSR dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan salah satu program unggulan dari bidang penelitian dan pengembangan, apalagi kalau bukan Healthy Talk. I know from his talk. Aku Siva Sasanabila yang akan menemani kalian dalam episode ini. Tapi aku nggak sendirian loh. Kali ini aku ditemani Yuni Fatihah, dan kita akan membahas tentang keracunan program makan bergizi gratis. Penasaran gak sih sama infonya? Yuk simak pembahasan lengkapnya dalam episode kali ini. Yun, kamu tahu nggak soal berita keracunan MBG di Bandung Barat? Lagi rame banget dibicarakan. Tahu dong, aku baca kemarin katanya ratusan siswa jadi korban setelah makan makanan dari program makan bergizi gratis. Bahkan sampai sekarang jumlahnya tembus ratusan orang ya. Iya, terakhir yang aku baca di daerah Cipongkor ada 600 siswa yang mengalami keracunan. Awalnya beberapa puluh anak muntah-muntah, tapi ternyata makin banyak yang mengalami gejala serupa. Ngeri banget. Padahal niatnya baik ya. Program MBG ini kan dibuat biar anak-anak bisa makan sehat dan bergizi di sekolah. Betul, tapi masalahnya kalau pengelolaan dan pengawasannya kurang, makanan yang seharusnya sehat malah bisa jadi sumber penyakit. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih keracunan MBG itu? Secara umum, keracunan makanan adalah kondisi ketika seseorang makan makanan atau minuman yang berkontaminasi. Bisa oleh bakteri, virus, parasit, racun, atau zat berbahaya. Gejalanya mulai dari mual, muntah, sakit perut, diare, sampai dehidrasi. Dalam kasus MBG ini, istilah keracunan MBG dipakai karena keracunan massal terjadi setelah siswa makan makanan dari program makanan bergizi gratis. Oke, jadi penyebab utamanya apa ya? Apakah karena makanan basi atau ada zat berbahaya di dalamnya? Dugaan sementara sih lebih ke kualitas makanan yang nggak terjaga. Dari berita yang aku baca, ada kemungkinan makanan dimasak terlalu dini lalu disimpan lama. Jadi ketika dibagikan ke siswa sudah tidak segar lagi. Ada juga yang bilang kotaknya bau nggak enak saat dibuka. Nah, kalau penyebab pastinya, tim kesehatan yang memeriksa sampel muntahan korban di laboratorium. Pantas aja banyak siswa yang langsung muntah dan sakit perut. Berarti faktor penyimpanan dan distribusi sangat penting ya? Ya, betul. Dalam pengelolaan makanan massal seperti MBG, higienis suhu penyimpanan dan waktu distribusi harus diperhatikan. Kalau makanan disimpan terlalu lama di suhu ruangan, bakteri bisa berkembang biak dan bisa bikin racun. Terus ada nggak sih cara pencegahan kasus serupa biar nggak terulang? Ada dua sisi pencegahan. Pertama, dari sisi individu, siswa dan orang tua harus lebih waspada. Kalau makanan terlihat aneh, berbau, atau rasanya tidak wajar, lebih baik jangan dimakan. Kebersihan tangan juga penting sebelum makan. Kalau dari sisi sistem, nah itu yang lebih krusial. Program MBG harus diawasi ketat, makanya harus dimakan mendekati waktu makan, bukan jauh-jauh hari. Selain itu, juga perlu ada uji kualitas seperti rutin terhadap penyediaan makanan. Kalau menurutku sih programnya bagus, tapi butuh pengawasan ekstra ketat. Jangan sampai ada lagi anak-anak yang jadi korban. Setuju, gratis itu penting, tapi yang lebih penting adalah kualitas dan keamanannya. Kalau sampai bikin sakit, justru tujuannya jadi gagal. Semoga kasus ini cepat selesai dan jadi pelajaran supaya kedepannya program MBG benar-benar bisa menyehatkan anak-anak Indonesia, bukan malah bikin mereka sakit. Amin. Nah, itulah informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di Healthy Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.